itu cuma konten ya biasa namanya netizen dan biasalah captionnya jadinya rame banget ini. Nanti aja kagetnya setiap buka Google. Hah? Kalau netizen ngomongin kayak gitu-gitu ya udahlah aku tutup kuping. Keputusan Natalie Holscher melepas hijab seakan memberi gesekan dengan banyak orang. Hujatan dari para netizen terus menghujaninya. Tak ketinggalan Putri Delina menghujamnya dengan cuitan bernada sindiran di media sosial. Lantas, benarkah gesekan dan polemik yang terjadi merupakan persoalan lama yang menemukan momennya saat Natalie melepas hijab? Benarkah potret keharmonisan keluarga Natalie dan Sule selama ini hanya terjadi di permukaan saja? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Natalie Holscher melepas hijab hingga kini masih terus menuai sorotan tajam netizen. Bahkan agaknya kini polemik tersebut semakin berkutat liar usai Putri Delina memuntahkan sindirannya di akun sosial media pribadinya yang diduga ditujukan kepada mantan ibu sambungnya, Natalie Holscher. Kalian harus percaya sama kata waktu yang akan menjawab semua. Meski tak secara langsung menyiratkan kepada siapa sindiran tersebut ditujukan, nyatanya kata-kata halus namun terasa menusuk itu disambar dengan tak kalah tajam oleh Nadia Holscher, yang tak lain adalah adik kandung Natalie Holscher. Tak salah lagi, balasan tak kalah menusuk dari Nadia Holscher seakan menguatkan kepada siapa sindiran Putri Delina ditujukan. Dan kalian harus percaya, waktu yang akan menjawab sifat asli yang sebenarnya. Di depan baik, di belakang diomongin. Jahat banget, jadi diri sendiri kek, jangan jadi muka dua terus. Karena kamu juga kan jadi begini. Ada apa sebenarnya dengan keluarga yang telah tercerai-berai ini? Benarkah Putri Delina sedang menumpahkan sakit hatinya yang ia pendam selama Natalie menikahi Sule, ayahnya? Itu cuma konten ya biasa namanya netizen. Dan biasalah captionnya jadinya rame banget ini. Betul aja kagetnya setiap buka Google. Hah? Tiba-tiba netizen yang manas-manasin gitu ya. Jujur Putri nggak baca-bacain. Karena Putri ya cuman kayak selewat aja kayak ngeliat loh kok jadi ini seperti ini. Padahal maksudnya waktu itu cuman konten biasa. Kalau netizen ngomongin kayak gitu-gitu ya udahlah aku tutup kuping. Tak bisa dipungkiri, perang dingin antara Natalie Holscher dengan mantan anak sambungnya Putri Delina tampaknya bukan hal yang baru meletup. Diketahui sejak Natalie menjalin hubungan asmara, bahkan hingga akhirnya menikah dengan Sule, Putri Delina dikabarkan menjadi salah satu dari anak-anak Sule yang menentang keras hubungan keduanya, dan bahkan menolak keras Natalie masuk ke dalam keluarganya. Hal tersebut seakan dibenarkan oleh netizen. Bahkan di tengah pro dan kontra netizen yang kini berkelindan, tak sedikit yang menyesal jika dahulu mereka lebih membela Natalie Holscher dan memojokkan Putri Delina. Hayo, yang dulu hujat Neng Putri pada minta maaf. Sekarang kebuka kan aslinya si itu kayak gimana? Begitu tulis salah satu pemilik akun di jagat maya. Gunjingan netizen pun kembali mengingatkan publik akan cekcok antara Natalie dengan Putri Delina di awal mereka hendak menjadi satu keluarga. Kalau untuk komunikasi baik-baik aja sih, baik-baik aja. Maksudnya ya sudah ngurusin hidupnya masing-masing kalau sekarang kan. Ya komunikasi sangat-sangat baik. Ya harus di happy-in aja, balik lagi kerja lagi, cari cuan yang banyak biar cepat kaya. Sekarang enggak sih, Putri nggak baper ya, maksudnya itu udah terserah netizen, orang-orang di sana berhak untuk komen apapun itu, apalagi kan maksudnya mereka cuman melihat di sosial media seperti apa, ya terserah, nggak apa-apa. Stop lah untuk kalian juga untuk menggiring terus
bahwa dia yang salah, janganlah gitulah. Doakan aja yang terbaik lah, karena setiap manusia itu pasti ada kehilapan lah. Manusia tidak luput dari lupa. Kita saling memaafkan, yang sepatutnya kita saling support lah gitu. Udahlah ya, udah cukup kalian doakan yang terbaik aja lah. Tidak hanya diduga berselisih dengan Putri Delina, baru-baru ini Natalie Holscher dan Sule juga terlibat polemik panas. Seperti diketahui, perselisihan tersebut memanas usai Natalie Holscher menuding Sule mulai dari menelantarkan anak saat sakit hingga uang pemberian Sule yang menurut Natalie tidak begitu membantu karena hanya senilai 25 juta rupiah. Ini kemarin saya transfer bulanan, ya nggak dibalas. Terus Aja masih di rumah sakit, apa udah pulang, belum dibalas sampai sekarang. Aku minta Sherlock, ini bukti aja ya, gue bukan gimana-gimana ya. Uang transferan itu nggak ada bilang terima kasih. Aku selalu bilang terima kasih Ayah Azam, karena sebenarnya gini ya, kalau dibilang ini kan banyak banget netizen yang ngomong, kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak ya. Jadi untuk nafkah lahir batinnya anak. Kalau ada apa-apa ya bilang lah gitu kan. Maksudnya bisa secara baik-baik. Tapi dengan kejadian ini aku selalu diambil hikmahnya. Aku selalu bilang kepada bapaknya gini. Aku selalu bilang kayak gini. Kamu itu, aku ini niat baik. Jadi kayak misalkan aku datang ke rumahnya bapaknya karena apa? Karena untuk Azam itu biar masih merasakan ada sosok figur ayahnya. Walaupun kita sebagai orang tua itu ya kita salah lah gitu loh. Kita nggak baik lah. Udah bercerai itu udah nggak baik. Tapi kalau untuk anak kita urus berdua. Tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu gitu. Yang aku perlu adalah bonding gitu. Bonding untuk anak. Sebenarnya itu aja. Niat aku baik. Aku sebenarnya gini, aku kemarin itu sempat aku telepon bapaknya. Setelah yang ini naik, sempat aku telepon bapaknya dan bapaknya udah minta maaf sama aku. Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali nggak butuh materi kamu. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Mau bayar uang sekolah, mau bayar uang bulanannya Azam, insya Allah saya bisa sendiri. Jadi cuma saya minta bonding anaknya aja gitu. Jadi bukan materi yang saya pengen. Kalau misalkan netizen ngomong, oh kamu udah dapat segini, dapat segini, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Mobil ambil aja, harta kan titipan. Insya Allah saya bisa cari sendiri. Saya tuh niatnya baik, tapi kalau digiring sama netizen tuh kayak gimana tahu. Jadi seakan-akan tuh saya pengennya harta. Ambil aja. Insya Allah berikan berkali-kali lipat gitu. Polemik dan konflik yang melibatkan Sule dan putrinya Putri Delina dengan Natalie Holscher dan adiknya Nadia Holscher seakan memberi tanda bahwa keluarga ini sudah punya masalah sejak masih tinggal bersama. Ada semacam bom waktu yang kini meletup karena menemukan momentumnya saat Natalie melepas hijab. Dalam salah satu postingannya, Natalie terlihat bahagia tanpa hijab, duduk di belakang kemudi. Gayung pun bersambut. Video lain yang menampilkan Natalie dalam wujud seksi, seperti ketika ia masih menjadi seorang DJ pun beredar di sebuah platform digital. Lantas, benarkah keputusan Natalie Holscher membuka hijab dipicu karena permasalahan yang tak henti-hentinya datang ke dalam kehidupannya? Oh, nggak ada kaitannya itu. Kalau saya bilang ya, it's time, udah waktunya, kita nggak tahu. Emang harus begitu, mau diapain. Natalie sih dia
Ya ibarat kata badai apapun dia anggap aja lah, udah dia pasti berlalu lah. Jadi menurut saya dia buka hijab dia fine aja kok. Enggak, kita keluarga nggak pernah ada komentar apa-apa kok. Dia pakai hijab kita senang, dia buka pun sama aja lah. Saya nggak mau apapun alasannya itu, hanya biar Natali yang ini. Saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Ya walaupun memang hijab itu kan sebuah perintah yang wajib ya dari Allah, datangnya di Al-Quran juga ada jelas. Cuma kan gini, Natali seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam bukan, tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari. Maaf, kita yang Islam aja nih ya, kita nggak bisa istiqomah. Untuk memutuskan melepas hijab itu bukan karena masalah juga berantem gitu. Enggak. Aku rasa sih nggak ada hubungannya ya. Kalau aku sih nggak bisa apa ya, kita hidup ya masing-masing ya Mbak ya. Maksudnya kita udah nggak ada keterikatan suami istri, kita sudah berpisah gitu. Dan ya beliau juga punya hak untuk itu, ya silahkan monggo gitu, mau apapun yang dia lakukan. Jadi mohon maaf buat masyarakat netizen atas kehilapannya Mama Ajam. Stop lah, udah ya, jangan hujat sana hujat sini gitu. Pro dan kontra yang seakan deras mengalir pada laman sosial media Natalie Holscher pada akhirnya membuat ibu satu anak itu diam-diam melakukan pergerakan dengan menggandeng seorang lawyer. Diduga kuping Natalie mulai panas mendengar gunjingan netizen yang tak henti mengolok-olok dirinya pasca melepas hijab. Sementara itu, Ustadz Dery Sulaiman mengaku mendapat curhatan mendalam dari Natalie Holscher terkait alasannya melepas hijab. Lantas, seperti apa pengakuan mengejutkan Natalie Holscher? Iya, dia intinya pertama minta maaf kalau dia belum bisa menjalankan syariatnya dengan sempurna. Nah, cuman aku memastikan aja apa betul dia, kan beritanya kan dia balik ke agama lama. Dia bilang nggak mungkin Ustaz, aku masih Islam, aku masih tahajud tiap malam, doa sama Allah. Cuma dia merasa itu memang niatnya kurang betul gitu. Maka dia sekarang mau jadi diri sendiri, katanya aku mau jadi diri sendiri Ustadz. Kalau dia masih Islam, kita masih bersyukur kepada Allah sehingga hidayah Islamnya nggak tercabut gitu. Mungkin hidayah hijabnya sekarang lepas, dan karena memang selama ini mungkin karena niat yang kurang sempurna, niatnya bukan karena Allah. Terus aku tanya kenapa dulu pakai hijab? Dibilang aku dulu disuruh sama mantan suami. Oke. Aku dapat kesimpulan memang dulu belum sepenuh hatinya dari dalam hati untuk berhijab itu Bang. Jadi ketika dia lepaskan sekarang ya kita doakan saja. Kita tidak bisa bela ya, tidak bisa bela orang melepas hijab itu sebuah hal yang boleh ya, karena itu melanggar kan. Tapi dia janji sama aku, Ustadz, aku janji nggak akan memposting perkara yang seksi-seksi. Aku cuma melepas hijab aja, tapi pastikan aku tidak akan posting foto yang seksi. Dia juga tahu itu, dia minta doa, kata mudah-mudahan Allah beri aku hidayah lagi biar bisa pakai hijab lagi. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.